Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya perwakilan dari kelompok 5 yang berjudul Morbiditas dan Mortalitas, yang beranggotakan 6 orang. Yang pertama Rahmasia, yang kedua Nur Intan, yang ketiga Husna Aprianti, yang keempat Herawati, yang kelima Meisya Pratiwi Basri, dan yang keenam Muhammad Sakwan Fadil. Untuk mengefisienkan waktu, mari kita menonton dan menyimak video presentasi dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya memaparkan materi pertama, yaitu mengenai tentang pengertian morbiditas dan mortalitas. Yang dimaksud morbiditas dalam arti sempit dimaksud sebagai peristiwa sakit atau kesakitan. Sedangkan dalam arti luas, morbiditas mempunyai pengertian yang jauh lebih kompleks, tidak saja terbatas pada statistik atau ukuran tentang peristiwa-peristiwa tersebut, tetapi juga faktor yang mempengaruhinya, determinant factors, seperti faktor sosial, ekonomi, dan budaya. Nah, sedangkan mortalitas adalah ukuran kematian rata-rata dari penduduk dalam suatu daerah atau wilayah tertentu. Secara sederhana, mortalitas merupakan jumlah kematian akibat penyakit tertentu maupun kematian alami. Dan adapun di sini perbedaan antara morbiditas dan mortalitas. Nah, mortalitas yang pertama itu sistem registrasi vital. Apabila sistem ini bekerja dengan baik, merupakan sumber data kematian yang ideal. Di sini kejadian kematian dilaporkan, dicatat segera setelah peristiwa kematian tersebut terjadi. Nah, yang kedua, sensus atau survei penduduk merupakan kegiatan sesaat yang bertujuan untuk mengumpulkan data penduduk termasuk pula data kematian. Berbeda dengan sistem registrasi vital, pada sensus atau survei kejadian kematian dicatat setelah sekian lama peristiwa kejadian itu terjadi. Nah, perbedaan morbiditas, yang pertama rekam medis rumah sakit, yang kedua rekam medis sekolah, dan yang ketiga rekam medis personel alat bersenjata, dan yang keempat rekam medis surveillance kesehatan, dan yang kelima rekam medis pelayanan kesehatan maternal dan anak, dan yang keenam rekam medis pelayanan follow up pasien berpenyakit khusus atau cedera, cacat, dan lain-lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Herawati dari jurusan Ilmu Ekonomi dengan NIM 90300119046. Di sini saya akan melanjutkan materi, yaitu ukuran morbiditas dan mortalitas, yaitu angka atau rate yang merupakan suatu ukuran yang menunjukkan terjadinya suatu kejadian, misalnya kematian, kelahiran, dan sakit dalam suatu periode tertentu. Rasio merupakan suatu ukuran yang menyatakan hasil perbandingan antar dua angka. Sebagai contoh adalah rasio antara bayi lahir mati dan bayi lahir hidup. Yang kedua, konsep person years life. Konsep person years life yaitu jumlah orang yang mempunyai risiko mengalami suatu kejadian demografi atau kematian, melahirkan, dan migrasi. Diterjemahkan sebagai tahun orang hidup karena sulit mendapatkan data yang akurat. Tahun orang hidup perkiraan dengan menggunakan asumsi bahwa jumlah kematian atau jumlah kelahiran atau jumlah orang yang berpindah masuk atau keluar adalah sama antara dan sesudah pertengahan periode. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Husna Prianti dengan NIM 903119045. Di sini saya akan memaparkan mengenai ukuran dasar mortalitas atau ukuran kematian, di mana terdapat 8 ukuran dasar mortalitas atau ukuran kematian. Yang pertama, angka kematian kasar. Angka kematian kasar adalah
Angka yang menunjukkan banyaknya kematian per 1000 penduduk pada tahun tertentu dan di suatu wilayah tertentu. Angka kematian kasar ini disebut kasar karena tidak memperhitungkan tentang usia, jenis kelamin, dan variabel lainnya. Adapun rumusnya yaitu CDR sama dengan D per P dikali K. D yaitu jumlah kematian pada tahun tertentu, P yaitu jumlah penduduk pada pertengahan tahun tertentu, K yaitu bilangan konstan 1000. Yang kedua yaitu angka kematian umur tertentu. Angka kematian umur tertentu adalah jumlah kematian yang terjadi pada kelompok umur tertentu per 1000 penduduk kelompok umur tersebut pada tahun tertentu. Adapun rumusnya ASDR sama dengan DX per PX dikali K. ASDR yaitu angka kematian menurut kelompok usia, DX yaitu jumlah penduduk yang meninggal pada kelompok usia tertentu, PX yaitu jumlah penduduk pada kelompok usia tertentu, K yaitu konstanta 1000. Dengan menggunakan ukuran ini dapat dilakukan perbandingan tingkat kematian untuk kelompok umur yang berbeda. Yang ketiga yaitu angka kematian bayi. Angka kematian bayi adalah jumlah kematian bayi di bawah 1 tahun per 1000 kelahiran dalam tahun tertentu. Adapun rumusnya IMR sama dengan D0 per B dikali K. IMR yaitu angka kematian, D0 yaitu jumlah kematian bayi berusia kurang dari 1 tahun pada tahun tertentu, B yaitu jumlah kelahiran hidup pada tahun tertentu, K yaitu konstanta 1000. Angka kematian bayi merupakan salah satu indikator paling penting dalam menentukan tingkat kesehatan masyarakat. Angka ini sangat sensitif terhadap perubahan tingkat kesehatan dan kesejahteraan masyarakat. Yang keempat, angka kematian maternal. Angka kematian maternal adalah jumlah kematian wanita yang disebabkan oleh komplikasi kehamilan dan kelahiran anak per 100.000 kelahiran hidup pada tahun tertentu. Adapun rumusnya MMR sama dengan jumlah kematian maternal per jumlah kelahiran hidup dikali K. Yang kelima yaitu angka kematian menurut penyebab. Angka kematian menurut penyebab dinyatakan dalam banyaknya kematian untuk suatu sebab tertentu per 100.000 penduduk. Contohnya, jumlah kematian karena kanker per jumlah penduduk dikali K. Yang keenam yaitu case fatality rate. Case fatality rate yaitu kematian penderita selama satu periode karena penyakit tertentu per jumlah penderita penyakit tersebut yang mempunyai resiko mati pada periode yang sama. Contohnya, jumlah kematian karena kanker per jumlah penderita kanker dikali K. Angka kematian lebih sering digunakan untuk mengukur status kesehatan. Yang ketujuh yaitu proporsi kematian karena sebab tertentu. Proporsi kematian karena sebab tertentu adalah jumlah kematian yang disebabkan oleh sebab atau penyakit tertentu dibandingkan dengan jumlah seluruh kematian. Adapun rumusnya yaitu PDSC sama dengan jumlah kematian karena sebab tertentu pada tahun tertentu per jumlah seluruh kematian pada tahun tertentu dikali K. Yang terakhir, yang ke-8 yaitu angka harapan hidup. Angka harapan hidup adalah perkiraan rata-rata tambahan umur seseorang yang diharapkan dapat terus hidup. Biasanya AHH disebut terpisah menurut jenis kelamin, umur sekarang, dan suku atau ras. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zakwan Fadil dari jurusan Pengembangan Masyarakat Islam. Langsung saja, ukuran dasar morbiditas. Adapun yang pertama, incidence rate adalah frekuensi penyakit baru yang berjangkit dalam masyarakat di suatu tempat atau wilayah atau negara pada waktu tertentu. Rumusnya IR sama dengan jumlah penyakit baru dibagi jumlah populasi berisiko dikali K. Kemudian attack rate adalah jumlah kasus baru penyakit dalam waktu wabah yang berjangkit dalam masyarakat di suatu tempat atau wilayah atau negara pada waktu tertentu. Rumusnya yaitu AR sama dengan jumlah penyakit baru
dibagi jumlah populasi beresiko dalam kurung dalam waktu wabah berlangsung dikali K. Kemudian prevalence rate adalah frekuensi penyakit lama dan baru yang berjangkit dalam masyarakat di suatu tempat atau wilayah atau negara pada waktu tertentu. Rumusnya yaitu PR sama dengan jumlah penyakit lama ditambah jumlah penyakit baru dibagi jumlah populasi beresiko dikali K. Dan yang terakhir yaitu hubungan insiden dan prevalent. Adapun rumusnya P sama dengan I dikali D. Rumus di atas berlaku jika nilai I dalam waktu yang cukup lama bersifat konstan. Lama berlangsungnya penyakit bersifat stabil. Selanjutnya, standarisasi morbiditas dan mortalitas. Standarisasi dilakukan untuk menyingkirkan atau mengendalikan pengaruh berbagai variabel pada pengukuran angka kematian. Cara standarisasi ada dua, yaitu yang pertama standarisasi langsung dan yang kedua standarisasi tidak langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmasia dari kelas Ilmu Ekonomi A dengan NIM 90300119019. Standarisasi langsung. Standarisasi langsung terbagi menjadi dua. Yang pertama untuk populasi standar. Nah, di sini terbagi dua. Yang pertama jumlah penduduk berdasarkan kelompok umur, yang kedua jumlah penduduk seluruhnya. Yang kedua untuk populasi yang distandarisasi. Yang bagian pertama jumlah penduduk berdasarkan kelompok umur, yang kedua jumlah kematian berdasarkan umur. Selain itu, populasi standar dan populasi yang akan distandarisasi juga harus diketahui CDR-nya. Nah, kita masuk di standarisasi tidak langsung. Terbagi menjadi dua. Yang bagian A, populasi standar diketahui. Yang pertama ASDR-nya, yang kedua CDR-nya. Bagian B, populasi yang akan distandarisasi diketahui. Yang pertama jumlah penduduk menurut kelompok umur, yang kedua jumlah kematian seluruhnya atau sesungguhnya, yang terakhir CDR-nya. Selanjutnya yaitu angka kematian di Indonesia. Bisa kita lihat pada kurva di sebelah kiri. Berdasarkan data Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, secara umum terjadi penurunan kematian ibu. Pada tahun 1991, angka kematian ibu di Indonesia yaitu 390 per 100.000 kelahiran hidup dan menurun menjadi 334 per 100.000 kelahiran hidup pada tahun 1997. Sedangkan SKRT yang dilakukan pada tahun 2012, angka kematian material kembali mengalami peningkatan yaitu sebesar 359 per 100.000 kelahiran hidup, dan DSDKI 2015 angka kematian material menjadi sebesar 305 per 100.000 kelahiran hidup. Selama periode 1991 sampai dengan 2015 dari 390 menjadi 305 per 100.000 kelahiran hidup. Walaupun terjadi kecenderungan penurunan angka kematian ibu, namun tidak berhasil mencapai target MDGS yang harus dicapai yaitu sebesar 102 per 100.000 kelahiran hidup pada tahun 2015. Hasil survei tahun 2015 memperlihatkan angka kematian ibu tiga kali lipat dibandingkan target MDGS. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Misya Pratiwi Basri dari jurusan Pengembangan Masyarakat Islam kelas A dengan NIM 503001202. Saya akan melanjutkan pemaparan materi dari kelompok saya. Dilihat dari kurva di samping, upaya kesehatan anak telah menunjukkan hasil yang baik terlihat dari angka kematian anak dari tahun ke tahun yang menunjukkan penurunan. Hasil survei demografi dan kesehatan Indonesia atau SDKI tahun 2017 menunjukkan AKN sebesar 15 per 1000 kelahiran hidup, AKB 24 per 1000 kelahiran hidup, dan AKBA 32 per 1000 kelahiran hidup. Angka kematian balita telah mencapai target pembangunan berkelanjutan atau TPB per SDGs 2030 yaitu sebesar 25 per 1000 kelahiran hidup, dan diharapkan AKN juga dapat mencapai target yaitu 12 per 1000 kelahiran hidup.
Studi empiris telah banyak dilakukan. Salah satunya adalah studi yang dilakukan oleh Wayang Santiasa 1988. Hasil studi tersebut menunjukkan bahwa faktor usia melahirkan, faktor urutan melahirkan, faktor kelahiran, faktor perilaku pra dan pasca persalinan merupakan 4 faktor dominan yang berpengaruh terhadap kematian balita. Keempat faktor ini merupakan pencerminan dari faktor sosiodemografi yang mendedikasikan para wanita secara individual. Dalam studi tersebut juga disimpulkan 2 hal sebagai berikut. Yang pertama, dengan tingginya pengaruh faktor usia melahirkan, faktor urutan kelahiran, faktor perilaku pra dan pasca persalinan ibu terhadap tingkat kematian balita mengisyaratkan bahwa bargaining power untuk ibu masih sangat lemah di negara sedang berkembang. Yang kedua, perencanaan dan perawatan balita masih konvensional karena sangat tergantung sepenuhnya pada ibu. Hal ini tidak sesuai dengan perkembangan zaman dan modernisasi dalam perencanaan dan perawatan balita yang semestinya menjadi tanggung jawab rumah tangga secara keseluruhan, termasuk bapak, bukan hanya ibu saja. Demikianlah beberapa hal yang bisa kelompok kami sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.